Malam itu sejatinya berjalan seperti malam-malam eliminasi lainnya. Lampu studio menyala sempurna, penonton duduk rapi, kamera bersiap menangkap ekspresi harap dan cemas. Namun ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah firasat buruk sudah lebih dulu hadir sebelum nama siapapun disebut. Ketika satu persatu peserta dinyatakan aman, ketegangan bukan mereda, justru menumpuk. Hingga akhirnya satu nama dilafalkan, bukan dengan sorak, melainkan dengan jeda panjang yang merobek suasana. Nama Arbil Asahan terdengar. Bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati banyak orang ikut terguncang. Studio yang sebelumnya riuh mendadak kehilangan suara. Hening itu bukan kosong, ia penuh oleh keterkejutan, ketidakpercayaan, dan pertanyaan yang tak sempat terucap. Dalam dunia hiburan, momen seperti ini bukan sekedar pengumuman, ia adalah titik balik. Detik ketika panggung megah berubah menjadi ruang sunyi tempat mimpi diuji, dan malam yang seharusnya dirayakan justru dikenang sebagai malam yang menampar perasaan banyak orang. Arbil Asahan bukan tipe peserta yang hadir dengan sensasi. Ia tak datang membawa cerita yang dibuat-buat, tak pula menggantungkan diri pada drama. Justru itulah yang membuatnya berbeda. Dalam setiap penampilannya, Arbil memilih bicara lewat suara, lembut, jujur, dan penuh rasa. Banyak penonton menyebutnya sebagai kuda hitam, sosok yang perlahan tapi pasti mencuri perhatian. Ia tidak memaksa untuk disukai, namun berhasil membuat orang berhenti dan mendengarkan. Di balik sorot lampu, Arbil adalah representasi dari banyak mimpi sederhana, bernyanyi, didengar, dan dipercaya. Maka ketika namanya terseret dalam daftar tersenggol, rasa kaget itu terasa wajar, karena bagi sebagian orang, Arbil belum sampai pada titik di mana langkahnya layak dihentikan. Ia bukan sekedar peserta, ia adalah cerita yang masih ingin didengar kelanjutannya. Dan mungkin, justru karena itulah kepergiannya dari panggung kompetisi terasa begitu cepat dan menyisakan tanya. Dalam kompetisi sebesar ini, satu hal yang tak bisa dihindari adalah sistem. Voting, SMS, angka-angka yang menentukan nasib. Malam tersenggolnya Arbil Asahan menjadi pengingat pahit bahwa kualitas dan rasa tak selalu berjalan seiring dengan jumlah. Tidak ada yang menyebut Arbil tampil buruk. Tidak ada kritik tajam soal teknik atau pembawaan. Namun, realitas berbicara lain. Dukungan yang belum cukup harus berhadapan dengan mekanisme yang sudah disepakati sejak awal. Disinilah letak ironi yang kerap muncul dalam dunia hiburan. Seni yang sejatinya berbicara tentang rasa harus tunduk pada hitungan. Dan Arbil berada tepat di tengah persimpangan itu. Bukan kalah suara, melainkan kalah angka. Fakta ini bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk dipahami bahwa panggung ini tak selalu memilih yang paling dalam rasanya, tapi yang paling banyak dukungannya. Dan di balik hasil itu, selalu ada hati yang harus belajar menerima. Ketika Arbil berdiri dari tempatnya, kamera menangkap sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Senyum yang dipaksakan, mata yang berusaha tegar, dan rahang yang menegang menahan emosi. Ia melangkah pelan, seolah setiap langkah membawa beban yang tak kasat mata. Bagi penonton awam, itu mungkin hanya beberapa meter menuju panggung. Namun bagi Arbil, jarak itu terasa jauh, seperti perjalanan panjang membawa koper berisi mimpi yang belum sempat dibuka. Tidak ada teriakan, tidak ada gestur berlebihan. Justru ketenangan itulah yang terasa paling menyakitkan. Karena di balik sikap tenangnya, ada proses menerima yang sedang berlangsung. Menerima bahwa malam itu bukan miliknya. Menerima bahwa panggung megah ini harus ia tinggalkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dan dalam diamnya Arbil, banyak orang justru menemukan gema emosi yang lebih keras daripada teriakan. Di tengah suasana yang menggantung, Inul Daratista berdiri dan melangkah ke panggung. Bukan dengan ekspresi marah, bukan pula dengan nada protes. Kehadirannya justru membawa ketenangan yang aneh, seperti pelukan yang datang di saat paling dibutuhkan. Tatapan matanya tertuju pada Arbil, bukan sebagai juri yang menilai, melainkan sebagai seseorang yang memahami pahitnya perjalanan. Kata-katanya tidak panjang, tapi penuh makna. Ia tidak menjanjikan apapun, tidak pula menghakimi hasil. Ia hanya menegaskan satu hal penting, bahwa apa yang terjadi malam itu bukan penentu masa depan. Suaranya sedikit bergetar, seolah membawa ingatan tentang masa lalu yang pernah ia lalui sendiri. Dan di momen itu, batas antara panggung dan kehidupan nyata terasa hilang.
Yang tersisa hanyalah empati, sesuatu yang tak bisa dinilai dengan voting. Ada satu momen yang tak perlu narasi panjang. Tatapan Arbil setelah mendengar komentar itu. Kamera menangkap mata yang berkaca-kaca, bibir yang bergetar, dan napas yang ditarik dalam-dalam. Ia tidak langsung menangis, ia mencoba bertahan. Namun justru disitulah emosi terasa paling kuat. Karena air mata yang ditahan seringkali lebih menyakitkan daripada yang jatuh. Di sekelilingnya, penonton terdiam. Beberapa peserta lain menunduk. Suasana berubah menjadi ruang refleksi bersama. Tidak ada lagi kompetisi, tidak ada lagi peringkat. Yang ada hanyalah manusia dan perasaannya. Tatapan itu seolah berkata, "Aku kecewa, tapi aku belum selesai." Dan mungkin pesan itulah yang paling jujur dari seluruh malam tersebut. Studio yang biasanya dipenuhi sorak berubah menjadi ruang sunyi yang syarat emosi. Keheningan malam itu bukan karena tak ada suara, melainkan karena terlalu banyak rasa yang hadir bersamaan. Air mata jatuh bukan hanya dari Arbil, tapi juga dari mereka yang menyaksikan. Bahkan mereka yang tak pernah mengenalnya secara pribadi ikut merasa kehilangan. Inilah kekuatan sebuah perjalanan yang jujur. Ia membuat orang merasa terhubung. Tidak ada musik dramatis berlebihan, tidak ada adegan yang dibuat-buat. Semuanya mengalir apa adanya. Dan justru karena itu, momen tersebut terasa begitu nyata. Seolah semua orang di ruangan itu sepakat untuk berhenti sejenak, memberi ruang bagi perasaan yang jarang diberi tempat di televisi. Dalam sejarah ajang pencarian bakat, tersenggol seringkali dianggap sebagai kegagalan. Namun, kisah Arbil Asahan mengingatkan kita bahwa tidak semua akhir adalah penutup. Kadang, ia hanya penanda bahwa jalan yang ditempuh akan berbeda. Banyak nama besar lahir bukan dari gelar juara, melainkan dari momen jatuh yang memaksa mereka bangkit dengan cara lain. Arbil mungkin turun dari panggung kompetisi, tapi ia belum turun dari perjalanan. Justru setelah sorot kamera padam, tantangan sebenarnya dimulai. Di luar sana, dunia tidak lagi memberi voting, tapi kesempatan. Dan bagaimana Arbil melangkah setelah ini akan menjadi cerita yang tak kalah penting untuk disimak. Setelah malam itu berlalu, satu hal menjadi jelas. Perhatian publik tidak serta-merta hilang. Nama Arbil Asahan masih dibicarakan, masih dicari, masih diingat. Ini bukan tentang simpati sesaat, melainkan tentang kesan yang tertinggal. Dunia hiburan mengenal banyak jalan. Tidak semua harus dimulai dari podium tertinggi. Sebagian justru menemukan kekuatannya setelah tersingkir. Saat ekspektasi orang lain mereda dan fokus kembali pada karya. Arbil kini berada di titik itu. Titik rawan, tapi juga penuh potensi. Tinggal bagaimana ia memilih melangkah, dan bagaimana publik memberi ruang. Malam tersenggolnya Arbil Asahan mungkin telah lewat, namun ceritanya belum selesai. Bagi penonton, inilah saatnya memahami bahwa dukungan sejati tidak berhenti pada satu panggung. Mengikuti, mendengarkan, dan memberi ruang bagi karya adalah bentuk apresiasi yang lebih panjang nafasnya. Karena dalam dunia yang sering terburu-buru menilai, mereka yang bertahan dengan jujur justru layak diberi waktu. Arbil Asahan telah menunjukkan keberanian untuk berdiri dan bernyanyi. Kini perjalanan berikutnya menunggu untuk ditulis. Dan mungkin, di sanalah cahaya itu akan bersinar dengan caranya sendiri.